قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencium Hajar Aswad menjadi salah satu keinginan para jamaah saat menunaikan ibadah haji atau umroh. Meski begitu, mencium Hajar Aswad bukanlah bagian dari rukun haji. Aktivitas mencium Hajar Aswad semata untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya mencium Hajar Aswad disebut sebagai sunnah Nabi. Sementara itu, ibadah pertama yang dilakukan oleh setiap kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah haji atau umroh setibanya di kota Mekah adalah tawaf. Menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam satu hadisnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa yang pertama kali dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah adalah berwudu, kemudian melakukan ibadah tawaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang ibadah haji. Disebutkan bahwa ketika sampai di Ka'bah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap Hajar Aswad, lalu berlari-lari kecil 3 putaran dan berjalan 4 putaran. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan ketika tiba di Mekah, jika telah mengusap Hajar Aswad, diawali dengan ibadah tawaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat langkah pada 3 putaran pertama dari 7 putaran. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan ketika tiba di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjidil Haram, lalu mengusap Hajar Aswad, kemudian berlalu di arah sebelah kanan Hajar Aswad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlari kecil pada 3 putaran dan berjalan pada 4 putaran. Adapun kaum muslimin mencium atau mengusap Hajar Aswad dalam rangka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan Nabi sebagai teladan. Jadi, kegiatan mencium atau mengusap Hajar Aswad bukan karena meyakini bahwa batu hitam tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan celaka. Terkait hal itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Sesungguhnya saya tahu bahwa kamu itu hanya sebongkah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan bahaya. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka saya tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Jarir At-Tabari rahimakumullah mengatakan, Umar radhiyallahu anhu mengucapkan perkataan itu karena manusia kala itu belum lama meninggalkan peradaban mereka terhadap berhala-berhala. Umar radhiyallahu anhu khawatir orang-orang jahiliyah mengira bahwa mengusap Hajar Aswad merupakan bentuk pemuliaan terhadap sebuah batu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Umar radhiyallahu anhu ingin memberitahu manusia bahwa mengusap Hajar Aswad itu hanya dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena batu itu bisa memberikan manfaat atau mendatangkan bahaya, sebagaimana keyakinan orang-orang Arab terhadap berhala-berhala mereka. Jadi, yang disyariatkan terkait Hajar Aswad itu adalah menciumnya saja atau mengusapnya dengan tangan. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya atau memberikan isyarat ke arahnya, jika tidak memungkinkan melakukan dua hal tersebut.
Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian dari Ka'bah kecuali dari dua rukun Yamani, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani." Berdasarkan keterangan ini diketahui bahwa tidak disyariatkan mengusap bagian manapun dari Ka'bah selain dua hal ini, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Keduanya disebutkan rukun Yamani karena kedua pojok tersebut menghadap ke arah Yaman. Selain itu, rukun-rukun atau pojok-pojok Ka'bah lainnya tidak ada yang disyariatkan untuk diusap. Hajar Aswad diusap dan dicium, sementara rukun Yamani hanya diusap tidak dicium. Foto Hajar Aswad. Belakangan ini foto Hajar Aswad atau batu hitam di Ka'bah kini bisa dilihat dengan akurasi dan kualitas tinggi. Dengan menggunakan teknik fokus panorama bertumpu, foto-foto Hajar Aswad dengan kejernihan berbeda digabungkan untuk menghasilkan satu foto dengan tingkat akurasi dan kualitas tinggi. Setidaknya dibutuhkan waktu 7 jam untuk mengambil foto hingga 49.000 megapiksel. Presidensi Umum Urusan Dua Masjid Suci Arab Saudi baru-baru ini mendokumentasikan foto Hajar Aswad yang berada di dalam Masjidil Haram tersebut. Ini adalah kali pertama dunia bisa melihat lebih dekat Hajar Aswad. Gambar yang diambil sangat jelas, sehingga setiap orang bisa melihat setiap bagian batu yang tidak terlihat sebelumnya. Hajar Aswad yang menempel di sudut Ka'bah sebelah tenggara. Dari arahnya orang memulai dan mengakhiri tawaf dalam melakukan ibadah haji dan umroh. Hajar Aswad terlihat seperti batu yang terlindungi dalam bingkai perak. Sebetulnya, Hajar Aswad terdiri dari 8 batu kecil yang digabungkan dengan frankincense Arab. Frankincense Arab dikenal sebagai minyak yang terbuat dari getah pohon boswellia. Frankincense Arab juga disebut olibanum, riset aromatik yang diperoleh dari pohon genus boswellia, terutama Boswellia sacra, Boswellia carteri, Boswellia tudifera, Boswellia frerena, dan Boswellia baudigiana. Ini digunakan sebagai bahan dupa dan parfum. Batu kecil pada Hajar Aswad berukuran tak lebih dari 1 cm, yang terbesar tidak melebihi ukuran 2 cm. Bingkai yang terbuat dari perak berfungsi sebagai melindungi Hajar Aswad. Hajar Aswad merupakan sebuah batu yang diyakini oleh umat Islam berasal dari surga. Hajar Aswad pertama kali ditemukan oleh Nabi Ismail, dan yang meletakkannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu, batu itu memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh Jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup, dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Batu ini memiliki aroma yang unik dan wangi alami sejak awal keberadaannya. Mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi selalu mencium setiap saat tawaf. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hajar Aswad adalah batu yang berasal dari surga.
Dan yang menemukan pertama kali adalah Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan yang meletakkan pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu kala, batu itu memiliki sinar yang sangat terang sehingga mampu menerangi seluruh Jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup hingga sekarang berwarna hitam. Hajar Aswad memiliki aroma yang unik dan wangi sejak semula. Adapun mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Nabi SAW. Hajar Aswad dulunya berwarna putih mengkilap seperti susu dan berubah menjadi hitam akibat dosa manusia sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga berwarna putih dan lebih putih dari susu, lalu berubah warnanya menjadi hitam akibat dosa-dosa dari Bani Adam. Hadis riwayat Tirmizi. Riwayat lain menyebutkan bahwa Hajar Aswad merupakan saksi di hari kiamat nanti. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat. Ia dapat melihat dan dapat berkata, akan menjadi saksi terhadap orang-orang yang pernah memegang dengan ikhlas dan benar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.